Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel Purap Official. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang FR soal CPNS Kementerian Kesehatan yang saya kumpulkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 September 2020. Soal ini tidak hanya bermanfaat buat rekan-rekan yang melaksanakan seleksi CPNS di lingkup Kementerian Kesehatan, tetapi juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian di bidang kesehatan untuk CPNS kabupaten atau kota. Soal ini diambil dari Bangsol CPNS Kemenkes episode 4 yang disiapkan oleh tim Purap Official. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan nawacita ke-9, yaitu A. Membangun Indonesia dari pinggiran, B. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, C. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, D. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, atau E. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Dan jawaban yang tepat adalah E. Mari kita simak bersama pembahasannya. Pembahasan nomor 1. Nawacita Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, poin ke-9 adalah memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Untuk nawacita lainnya, rekan-rekan bisa membacanya pada slide. Nomor berikutnya, nomor 2. Kode etik tenaga kesehatan tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan pasal berapa? A. Undang-Undang Kesehatan pasal 22, B. Undang-Undang Kesehatan pasal 23, C. Undang-Undang Kesehatan pasal 24, D. Undang-Undang Kesehatan pasal 25, atau E. Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 26. Saya beri kesempatan kepada rekan-rekan sekalian untuk berpikir dan menentukan jawaban yang menurutnya paling tepat. Dan jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 24. Mari kita simak bersama pembahasannya. Pembahasan soal nomor 2. Pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 24 ayat 1 berbunyi, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Untuk poin-poin lainnya bisa rekan-rekan baca sendiri pada tayangan ini. Soal berikutnya, soal nomor 3. Di bawah ini merupakan jenis jaminan sosial kecuali A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan asuransi, D. Jaminan pensiun, atau E. Jaminan kematian. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Jaminan asuransi. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 3. Berdasarkan referensi dari website Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, ada 5 jenis jaminan sosial yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama jaminan kesehatan, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pensiun, dan yang kelima jaminan kematian. Jadi poin terkait jaminan asuransi bukan merupakan jenis dari jaminan kesehatan nasional. Nomor 4. JKN merupakan singkatan dari A. Jaminan Kesehatan Negara, B. Jaminan Kesejahteraan Negara, C. Jaminan Kesehatan Nasional, D. Jaminan Kemakmuran Nasional,
atau E. Jaminan Kesejahteraan Nasional? Dan jawaban yang tepat adalah C. Jaminan Kesehatan Nasional. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan nomor 4. Berikut merupakan kumpulan daftar singkatan dan bisa kita lihat di bagian singkatan JKN, kepanjangannya adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Rekan-rekan bisa juga membaca sekaligus menyimak beberapa singkatan yang mungkin saja akan keluar pada ujian SKB CPNS Kemenkes nanti, yakni yang pertama BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Saya ulangi lagi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk kepanjangan dari RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah. RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Begitu juga dengan RPJPN adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Ada juga singkatan tentang SJSN, yakni Sistem Jaminan Sosial Nasional. Semoga daftar singkatan ini bisa dipelajari dan bisa diingat oleh rekan-rekan sekalian. Soal nomor 5. Dua ini yang merupakan peraturan yang mengatur tentang BPJS, yaitu A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, D. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, atau E. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 5. Berikut merupakan beberapa landasan hukum yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang SJSN. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang mengatur tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan undang-undang yang mengatur tentang BPJS. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 merupakan peraturan tentang PBI atau penerima bantuan iuran, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang jaminan kesehatan. Soal berikutnya, soal nomor 6. Berikut ini merupakan kelompok yang tidak termasuk dalam peserta non-PBI, yaitu A. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, B. Anggota TNI, Polri, PNS dan pegawai swasta, C. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, D. Investor, pemberi kerja dan pensiunan, atau E. Orang yang mengalami cacat total dan tidak mampu. Saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk memahami terlebih dahulu konteks dari soal berikut. Berikut ini merupakan kelompok yang tidak termaksud dalam peserta non-PBI, yaitu tidak, kata kuncinya tidak termaksud dalam peserta non-PBI. Berarti jawabannya merupakan peserta PBI. Nah, dari kelima pilihan jawaban, saya berikan kesempatan bagi rekan-rekan sekalian untuk berpikir dan menentukan jawaban yang menurutnya paling tepat. Dan jawaban yang tepat adalah E. Orang yang mengalami cacat total dan tidak mampu. Orang yang mengalami cacat total dan tidak mampu merupakan peserta penerima bantuan iuran dan tidak masuk dalam kategori non-PBI. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan nomor 6. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari: pertama, pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Yang kedua, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Dan yang ketiga, bukan pekerja dan anggota keluarganya. Ini merupakan poin-poin penting yang perlu diingat terkait peserta non-PBI atau bukan PBI. Di pembahasan ini ada juga penjelasan tentang siapa saja yang dimaksud dalam pekerja penerima upah, apa yang dimaksud dengan pekerja penerima upah,
siapa saja yang termaksud pekerja bukan penerima upah? Saya berharap rekan-rekan sekalian bisa membacanya secara teliti, memahami dan mengingatnya agar bisa membantu dalam proses penyelesaian soal CPNS yang akan rekan-rekan kerjakan nanti. Ini merupakan lanjutan pembahasan dari soal nomor 6. Ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang perlu rekan-rekan kuasai, yakni yang pertama, tentang apa yang dimaksudkan dengan bukan pekerja. Yang kedua, siapa saja yang termaksud bukan pekerja. Yang ketiga, siapa saja yang dimaksud dengan pegawai pemerintah non-pegawai negeri sipil. Yang keempat, siapa yang dimaksudkan dengan pemberi pekerja. Yang kelima, siapa saja yang dimaksud dengan anggota keluarga. Yang keenam, berapa jumlah peserta anggota keluarga dan berapa keluarganya yang ditanggung. Dan yang keenam adalah bagaimana bila jumlah peserta dan anggota keluarga lebih dari 5 orang. Rekan-rekan bisa membaca sendiri soal dan jawabannya pada tampilan yang ada pada layar. Semoga bermanfaat. Soal nomor 7. Di bawah ini merupakan contoh kegiatan yang sesuai dengan program cerdik kecuali: A. Kontrol rutin ke puskesmas. B. Tidak merokok di sembarang tempat. C. Rutin bersepeda setiap minggu. D. Makan makanan yang enak dan tinggi protein. Dan E. Istirahat yang cukup. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Makan makanan yang enak dan tinggi protein bukan merupakan contoh kegiatan yang sesuai dengan program cerdik. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 7. Cerdik merupakan program Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan untuk mengantisipasi peningkatan risiko penyakit tidak menular. Cerdik sendiri merupakan jargon yang memuat penjelasan yang pertama, C. Cek kesehatan secara rutin. E. Menyiapkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Jadi dari soal yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, jawaban yang tidak sesuai atau yang tidak masuk dalam contoh cerdik adalah makan makanan yang enak dan tinggi protein, karena poin itu tidak sesuai dengan ketentuan diet seimbang. Soal berikutnya, soal nomor 8. Di bawah ini merupakan contoh PHBS di sekolah kecuali: A. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. B. Mengonsumsi jajanan di sekitar lingkungan sekolah. C. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat. D. Olahraga yang teratur dan terukur. Atau E. Memberantas jentik nyamuk. Dan jawaban yang tepat adalah B. Mengonsumsi jajanan di sekitar lingkungan sekolah. Poin ini tidak termaksud contoh PHBS di sekolah. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan nomor 8. Berikut merupakan indikator PHBS di sekolah. Ada 8 indikator yang perlu kita ketahui bersama, yakni yang pertama, mengkonsumsi jajanan sehat di warung atau kantin sekolah. Yang kedua, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Yang ketiga, menggunakan jamban. Yang keempat, olahraga teratur di sekolah. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk di sekolah secara rutin. Yang keenam dan yang paling penting, tidak merokok di sekolah, bahkan dimanapun itu. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Dan yang ke-8 adalah membuang sampah pada tempatnya. Soal berikutnya merupakan soal nomor 9. Di bawah ini merupakan contoh PHBS di rumah tangga kecuali: A. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. B. Memberi bayi susu dan makanan yang tinggi vitamin dan protein. C. Menimbang balita setiap bulan. D. Menggunakan air bersih. Atau E. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Dan jawaban yang tepat adalah B. Memberi bayi
susu dan makanan yang tinggi vitamin dan protein. Poin ini tidak termaksud dalam contoh PHBS di rumah tangga. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 9. Berikut merupakan beberapa ketentuan atau poin tentang PHBS di rumah tangga, yakni yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif, bukan susu dan makanan yang bergizi ya, tapi untuk bayi 6 bulan pertama diberikan ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu dengan menjalankan program 3M+. Yang ke-8, makan buah dan sayur setiap hari. Yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari, misalnya mengepel ataupun menyapu. Dan yang ke-10 adalah tidak merokok di dalam rumah. Soal berikutnya, soal nomor 10. Di bawah ini merupakan misi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 kecuali A. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. B. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. C. Meningkatkan ketersediaan pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan. D. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Atau E. Peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat. Dan jawaban yang tepat adalah E. Peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat. Poin ini tidak termaksud dalam misi Kemenkes tahun 2020 sampai 2024. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 10. Berikut merupakan misi Kementerian Kesehatan yang mengacu pada misi Pemerintah Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2024, yakni yang pertama, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan. Dan yang keempat adalah memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Soal nomor 11. Ketentuan yang mengatur tentang aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal berapa? A. 71, B. 72, C. 73, D. 74, atau E. 75. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. 75. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat 2 menyatakan tentang larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Harapan saya untuk poin A dan poin B mengenai pengecualian larangan aborsi, rekan-rekan bisa membaca, memahami dan mengingatnya, karena bisa saja poin ini akan keluar dalam soal ujian nanti. Soal berikutnya, soal nomor 12. Berikut merupakan pernyataan yang benar tentang tujuan SJSN adalah A. Menuju Indonesia Sehat tahun 2019, B. Menuju Indonesia Sehat tahun 2020, C. Menuju Indonesia Sehat tahun 2025, D. Menuju Indonesia Sehat tahun 2030, atau E. Menuju Indonesia Sehat tahun 2040. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Menuju Indonesia Sehat tahun 2025. Nomor 13. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur tentang apa? A. Aborsi, B. Kesehatan reproduksi,
C. Pelayanan kesehatan, D. Transplantasi sel, atau E. Praktik kefarmasian. Dan jawaban yang benar adalah D. Transplantasi sel. Mari kita simak bersama pembahasannya. Pembahasan soal nomor 13. Aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 75. Kesehatan reproduksi Undang-Undang Nomor 36 Pasal 71. Pelayanan kesehatan pada bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 82. Transplantasi sel diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 66. Ini merupakan jawaban dari soal nomor 13. Dan praktik kefarmasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 108. Nomor 14. Nawacita yang berhubungan dengan kesehatan adalah nawacita keberapa? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Kelima. Pembahasan soal nomor 14. Berdasarkan referensi dari website Kementerian Kesehatan kemkes.go.id, dikatakan bahwa Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda kelima Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya, yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Nomor berikutnya, nomor 15. Di bawah ini merupakan tujuan pertama sampai ketiga dari SDGs adalah A. Kesehatan yang baik, kesetaraan gender dan air bersih serta sanitasi. B. Pemberantasan kemiskinan, nol kelaparan dan kesehatan yang baik. C. Pengurangan kesenjangan kota dan masyarakat yang berkelanjutan serta konsumsi yang berkelanjutan. D. Kesehatan yang baik, kesetaraan gender dan nol kelaparan, atau E. Nol kelaparan dan kesehatan yang baik serta pendidikan yang berkualitas. Dan jawaban yang benar adalah B. Pemberantasan kemiskinan, nol kelaparan dan kesehatan yang baik. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk bisa mengingat tujuan pertama, kedua, dan ketiga dari SDGs. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 15. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Yang perlu rekan-rekan ingat, hafal dan pahami adalah tujuan pertama pemberantasan kemiskinan, tujuan kedua nol kelaparan, tujuan ketiga kesehatan yang baik, tujuan yang kelima kesetaraan gender, dan tujuan yang keenam air bersih dan sanitasi. Poin-poin ini perlu diingat karena ini merupakan tujuan SDGs yang berkaitan dengan kesehatan. Nomor 16. Perayaan Hari Kesehatan Nasional atau HKN tahun ini merupakan HKN yang keberapa? A. Yang ke-53, B. Yang ke-54, C. Yang ke-55, D. Yang ke-56, atau E. Yang ke-57. Dan jawaban yang tepat adalah C. Yang ke-55. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 16. Berdasarkan website Kementerian Kesehatan, dikatakan bahwa Hari Kesehatan Nasional ke-55 yakni Hari Kesehatan yang dirayakan pada tahun 2019. Nomor 17. Kapan pertama kali perayaan Hari Kesehatan Nasional di Indonesia? A. 12 November tahun 1957, B. 12 November 1958, C. 12 November 1959, D. 12 November 1960, atau E. 12 November 1961. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 12 November tahun 1959 yang merupakan peringatan pertama kali dari perayaan Hari Kesehatan Nasional di Indonesia. Nomor berikutnya, nomor 18. Apa tema HKN tahun 2019? A. Generasi Sehat Indonesia Unggul,
B. Ayo hidup sehat mulai dari kita. C. Keluarga sehat Indonesia kuat. D. Indonesia cinta sehat, masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. E. Generasi cinta sehat, siap membangun negeri. Dan jawaban yang tepat adalah A. Berikut adalah pembahasannya. Pembahasan soal nomor 18. Generasi sehat Indonesia unggul merupakan tema HKN 2019. Ayo hidup sehat mulai dari kita merupakan tema HKN 2018. Keluarga sehat Indonesia kuat merupakan tema 2017. Indonesia cinta sehat, masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat merupakan tema HKN 2016. Dan generasi cinta sehat, siap membangun negeri merupakan tema HKN tahun 2015. Jadi jawaban yang tepat dari tema HKN 2019 adalah generasi sehat Indonesia unggul. Soal nomor 19. Berikut adalah pernyataan yang benar dari langkah ketiga mencuci tangan adalah A. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. B. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. C. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. D. Tuangkan cairan hand rub atau sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Atau E. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Dan jawaban yang benar adalah E. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 19. Berikut merupakan 6 langkah mencuci tangan, dan langkah ketiga adalah gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Soal nomor 20. Hari cuci tangan sedunia jatuh pada tanggal berapa? A. 7 April. B. 12 September. C. 15 Oktober. D. 12 November. Atau E. 1 Desember. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 15 Oktober. Tanggal 15 Oktober merupakan peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia. Berikutnya soal nomor 21. Hari AIDS sedunia jatuh pada tanggal berapa? A. 7 April. B. 12 September. C. 15 Oktober. D. 12 November. Atau E. 1 Desember. Dan jawaban yang tepat adalah E. Tanggal 1 Desember merupakan peringatan Hari AIDS sedunia. Berikutnya nomor 22. Hari Kesehatan Sedunia jatuh pada tanggal berapa? A. 7 April. B. 12 September. C. 15 Oktober. D. 12 November. Atau E. 1 Desember. Dan jawaban yang tepat adalah A. 7 April. 7 April diperingati sebagai Hari Kesehatan Sedunia. Nomor berikutnya nomor 23. Hari Kanker Sedunia diperingati pada tanggal berapa? A. 4 Februari. B. 7 April. C. 15 Oktober. D. 12 November. Atau E. 1 Desember. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. 4 Februari. Tanggal 4 Februari diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Berikutnya nomor 24. Hari TB sedunia diperingati pada tanggal berapa? A. 4 Februari. B. 15 Oktober. C. 24 Maret. D. 12 November. Atau E. 1 Desember. Dan jawaban yang tepat adalah C. 24 Maret. Tanggal 24 Maret merupakan peringatan Hari TB sedunia. Berikutnya merupakan soal terakhir, soal nomor 25. Harapannya untuk jawaban soal ini rekan-rekan bisa membantu saya untuk mengisi jawaban yang menurutnya paling benar dengan cara menulis di kolom komentar. Pembahasan untuk kunci jawaban soal ini akan kita bahas pada hari esok. Soalnya sebagai berikut. Nomor 25. Hari Apoteker Sedunia atau Pharmacist Day diperingati pada tanggal berapa? A. 4 Februari. B. 15 Oktober. C. 24 Maret. D. 12 November. Atau E. 25 September. Sekian informasi dari tim Purap Official. Terima kasih dan semoga rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang untuk melewati seleksi kompetensi bidang bisa memperoleh hasil yang maksimal dan bisa lulus pada tahun ini. Pejuang NIP, kita pasti bisa.